Zombie merupakan sebuah mayat yang dihidupkan kembali tanpa akal, roh, dan jiwa di dalam dirinya. Kenapa mereka dapat berperilaku brutal? Karena mereka hanya terdiri dari jasad yang kosong. Nah, buat kalian yang sering melihat zombie itu di film-film, animasi, ataupun game, apa jadinya nih kalau zombie itu benar adanya di dunia nyata? Ini adalah kota zombie Philadelphia, Amerika Serikat. Setahu gue ya, koreksi kalau salah. Kalau lihat dari sisi game atau film Resident Evil ya, awal mulanya ada zombie itu karena adanya seseorang yang ingin menciptakan obat atau ramuan untuk penyakit tertentu. Ramuan tersebut merupakan campuran dari tumbuhan dan hewan melata. Dan mungkin ada yang salah dari si racikan obat tersebut sehingga pasien yang tadinya bakal sembuh itu malah jadi terkena virus dan menjadi zombie. Nah, tetapi kali ini kita bakal bahas orang-orang yang menyerupai zombie dikarenakan pengaruh narkoba yang ada di kota Philadelphia di negara Amerika Serikat. Dilansir dari Wikipedia, Philadelphia adalah kota terbesar di negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat. Kota Philadelphia ini memiliki luas sekitar 349,9 km persegi dan ditetapkan sebagai kota terbesar kelima di Amerika Serikat. Perkiraan penduduknya pada 30 Juni tahun 2005 adalah sekitar 1.470.000 jiwa. Nah, walaupun sudah banyak orang yang menganggap kota Philadelphia itu sebagai kota zombie, ternyata di kota tersebut tidak semua wilayah yang terdampak dari narkoba ini. Jadi kebanyakan orang kalau mendengar kota Philadelphia itu taunya pasti itu kota zombie. Padahal sebenarnya orang-orang yang terpengaruh oleh narkoba berada di sudut kota Philadelphia, yaitu di daerah Kensington Avenue. Jadi di kota Philadelphia itu masih banyak banget gitu orang normalnya. Nah, beberapa minggu yang lalu kota ini tuh sempat viral-viralnya tuh karena terdapat fenomena yang aneh dan mungkin yang pertama di dunia, yaitu banyak dari masyarakat di sana itu, terutama pada gembel-gembelnya atau homeless-homelessnya gitu ya, yang berperilaku seperti layaknya zombie. Jadi kebanyakan dari orang-orang kesini tuh cuman ingin mengabadikan atau update story tentang keadaan di kota Kensington Avenue yang seperti kota zombie. Orang-orang ini bertingkah seperti zombie karena terlalu banyak mengkonsumsi narkoba. Jadi beda banget ya dengan negara kita ini. Kalau di sini mah narkoba itu sangat-sangat dilarang, kalau di sana itu justru orang-orang dibebaskan untuk menggunakan narkoba. Nah, saking bebasnya, kalau kalian ke sana ke kota Kensington Avenue, kalian bakal ngeliat tuh orang-orang di sana tuh menjual bahkan memakai narkoba itu secara terang-terangan. Kayak di trotoar, di pusat perbelanjaan, sampai di depan toko-toko pinggir jalan. Jadi udah kayak pedagang kaki lima. Dan di sana juga saking banyak dan bebasnya orang-orang memakai narkoba, kalian itu bakal ngeliat jarum suntik yang berserakan di jalanan, bekas orang-orang yang memakai narkoba. Makanya udah gak heran itu, kalau di sana itu tingkat kriminalitasnya itu sangat tinggi. Jadi bisa dibilang Kensington Avenue itu adalah salah satu kota yang sangat ditakuti. Jangankan turis, masyarakat Amerika daerah sekitar situ aja kalau mau lewat ke daerah situ itu mikir dua kali gitu. Karena ya tingkat kriminalnya benar-benar gila. Dan bukan itu aja ya, di sana juga ternyata banyak orang-orang yang mengidap HIV/AIDS karena jarum suntik yang dipakai secara bergantian. Jadi bisa dibilang kota Philadelphia ini juga saat ini menjadi sumber terbesar penyebaran HIV/AIDS. Parah banget sih. Orang-orang pecandu ini tuh mungkin yang udah nggak tahu gitu hidupnya mau dibawa kemana, udah nggak punya arah dan tujuan yang jelas gitulah, bingung. Nah, sampai-sampai banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah adanya fenomena ini. Apalagi orang-orang kayak gua gitu yang nggak tahu efek dari penggunaan narkoba atau heroin ini tuh kayak gimana gitu, sampai-sampai kok bisa gitu membuat perilaku orang-orang tersebut seperti zombie. Nah, setelah gue cari tahu informasi-informasi tentang narkoba atau heroin dan sejenis lainnya, dari kacamata medis ya, ada tuh salah satu jenis narkoba yang sangat parah dan berbahaya yang bernama Flakka. Efek dari penggunaan Flakka ini adalah membuat penggunanya mengalami pembusukan di seluruh area tubuhnya. Jadi kayak penyakit kulit gitu. Setelah dicari tahu dari beberapa riset, kenapa masyarakat di sana itu bertingkah seperti zombie. Ternyata di kota Kensington Avenue ini kebanyakan dari mereka itu
menggunakan heroin, tetapi mereka menggunakannya dengan campuran obat lain, yaitu dicampur dengan obat yang bernama fentanyl dan silastin. Nah, sebenarnya si fentanyl ini adalah obat pereda nyeri, tapi bukan obat untuk pereda nyeri biasa. Obat ini tuh sering banget digunakan untuk pereda nyeri kanker dan anestesi pada saat pasca operasi. Jadi cara kerja obat ini tuh adalah dengan cara memblokir sinyal rasa sakit pada sel saraf yang menuju ke otak. Jadi mereka menggunakan obat ini tuh sebagai narkoba karena yang menggunakannya secara berlebihan. Seperti yang kita tahu ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik dan sangat beresiko. Apalagi mereka mencampurkannya itu dengan heroin yang bisa membuat teler, ngefly, dan halusinasi. Nah, bentuk dari fentanyl sendiri ini itu ada yang berbentuk cairan yang disuntikan. Jadi buat kalian yang udah pernah ngalamin operasi besar atau operasi kecil, kalian itu dipakein ini tuh sama si dokter dengan cara disuntikan di bagian belakang punggung dekat pinggang. Lalu ada juga yang berbentuk patch transdermal, kayak plester yang ditempelkan pada area nyeri. Obat ini dikategorikan sebagai obat yang keras dan pembeliannya juga harus disertai dengan resep dari dokter. Jadi nggak bisa sembarangan. Efek samping dari obat ini adalah menyebabkan rasa kantuk, diare yang luar biasa, depresi, hingga bisa memunculkan ruam-ruam pada kulit. Lalu kenapa sih orang-orang di kota Philadelphia ini dibiarkan gitu aja oleh pemerintah, sehingga banyak asumsi-asumsi dari orang-orang yang jika mendengar kota ini tuh pandangannya itu menjadi buruk, terutama pada kasus narkoba ini. Setelah gua cari tahu ya, sebenarnya adanya fenomena atau kasus ini itu diawali dengan tujuan pemerintah yang menjadikan kota Philadelphia ini di daerah Kensington Avenue itu menjadi tempat rehabilitasi para pengedar dan pecandu narkoba. Jadi program pemerintah itu memang membiarkan para pecandu-pecandu narkoba ini menggunakan narkoba. Jadi program pemerintah ini memang membiarkan si para pecandu-pecandu narkoba ini itu menggunakan narkoba. Tapi sebenarnya pemerintah ini tuh tetap mengawasi pecandu-pecandu narkoba ini. Mereka memperhatikan dosis yang diberikan kepada si pecandu. Jadi seperti yang kita tahu ya, kalau orang udah kecanduan entah itu narkoba atau rokok, itu nggak bisa langsung di stop gitu aja. Jadi harus tetap dikasih, tapi dosisnya itu lambat laun harus dikurangi lah, sampai akhirnya si pecandu itu udah tidak ingin memakai narkoba atau rokok itu lagi. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu, nggak tahu gimana ceritanya gitu ya, gembel-gembel di daerah sana tuh mulai tuh ikut-ikutan nyobain si narkoboy ini. Begitu juga dengan para bandar-bandar lain dan pecandu-pecandu lain dari dalam negeri maupun luar negeri. Begitu tahu program ini cukup terbuka atau bisa dibilang ya nggak ketat lah pengawasannya, akhirnya mereka banyak yang menetap di situ untuk memakai narkoba. Nah, menurut gua pribadi ya, program ini tuh kurang bisa berjalan dengan baik karena pengawasannya yang kurang. Malah bisa dibilang ya nggak efektif lah. Mungkin seharusnya rehabilitasi itu ditempatkan yang tertutup dan diawasi oleh petugas selama 24 jam penuh. Bukannya dibiarin diawasi dari jarak jauh gitu. Lagian orang-orang ini tuh udah pada dewasa gitu, udah pada gede. Yang bukan anak kecil. Mereka punya banyak akal lah untuk mendapatkan narkoba itu untuk tetap menaikkan dosis mereka gitu. Pemerintah juga kayaknya nggak tahu nih efek dari program ini tuh bakal separah ini. Tapi sampai sekarang gua terus terang masih belum menemukan informasi yang valid tentang kelanjutan dari kasus ini. Apakah pemerintah lebih tegas untuk menindaklanjuti masalah ini atau cuek aja gitu. Oke, mungkin segitu aja pembahasan kota zombie di Philadelphia, daerah Kensington Avenue di Amerika Serikat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalain notifikasinya agar lo gak ketinggalan pembahasan-pembahasan selanjutnya. See you next time.